Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabarnya? Sehat selalu. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Di saat liburan, di saat dimanapun intinya patuhi protokol kesehatan ya. Sembari menikmati hari-hari di rumah, jangan lupa kita untuk selipkan waktu untuk belajar. Pada hari ini, Bapak akan bahas tentang materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kira-kira apa saja ya aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan itu? Ada makan, ada sandang, pangan, papan, hiburan, rekreasi, itu termasuk dalam aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Selanjutnya ada kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kelangkaan itu apa ya Pak ya? Kelangkaan itu dimana kondisi ketika manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Berarti kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Itulah penyebabnya kelangkaan. Terus bagaimana mengatasinya? Yaitu dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu apa? Ilmu yang mempelajari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup yang relatif tidak terbatas. Itu ilmu ekonomi. Berarti kata kuncinya adalah ekonomi yang terbatas untuk memenuhi yang tidak terbatas. Berarti kebutuhan manusia itu banyak sekali ya. Kebutuhan manusia itu banyak sekali, beraneka macam dan beraneka ragam. Untuk memenuhinya yaitu dengan ilmu ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan hidup yang relatif tidak terbatas. Kalau kalian dengan namanya ilmu ekonomi, berarti yang kalian ingat-ingat adalah money, atau bisa dibilang dengan uang. Ekonomi itu apa? Ekonomi ya uang, karena semua butuh uang. Tapi uang itu bukan segalanya. Segalanya butuh uang, tapi uang itu bukan segalanya. Selanjutnya ada kebutuhan berdasar tingkat kepentingannya. Berarti ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Kebutuhan yang paling utama adalah kebutuhan primer. Ya, kebutuhan primer. Karena kebutuhan primer itu kebutuhan segera dan harus dipenuhi, itu kebutuhan primer. Apa saja sih kebutuhan primer itu Pak? Contohnya ada sandang, ada pangan, ada papan. Itu kebutuhan primer. Terus selanjutnya ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu apa? Kebutuhan tambahan atau kebutuhan pelengkap. Berarti setelah kebutuhan primer terpenuhi, berarti ada kebutuhan sekunder. Sudah ada sandang, pangan, papan, berarti yang kita butuhkan sebenarnya adalah hiburan atau berwisata. Seperti kalian sekarang ini toh, pas semesteran ada hiburan, ada berwisata. Selanjutnya ada kebutuhan tersier. Berarti setelah primer, sekunder terpenuhi, ada kebutuhan tersier. Tersier itu adalah kata kuncinya adalah barang mewah. Berarti kebutuhan barang mewah. Apa saja Pak? Ada mobil, ada perhiasan, itu termasuk barang mewah. Berarti setelah sandang pangan papan terpenuhi, hiburan wisata terpenuhi, terus ada kebutuhan barang mewah, ada mobil, ada perhiasan. Selanjutnya ada kebutuhan berdasar waktu pemenuhannya. Ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu apa? Kebutuhan yang sangat penting dan mendesak dan harus segera dipenuhi. Itu kebutuhan sekarang. Kalau kalian lapar, apakah kalian bisa menunda-nundanya sampai berhari-hari haus? Tidak. Berarti kalian lapar, kalian harus makan. Kalian harus minum. Berarti itu namanya kebutuhan sekarang dan harus segera dipenuhi. Penting karena mendesak. Nah, terus ada kebutuhan yang akan datang. Sekarang ya sekarang. Ada yang akan
datang, berarti kebutuhan yang akan datang berarti kebutuhan di masa depan. Mau beli rumah, mau beli mobil, mau beli apa, itu bisa ditunda. Dengan menabung terlebih dahulu, tidak harus sekarang. Itu namanya kebutuhan yang akan datang. Selanjutnya ada kebutuhan berdasar sifatnya. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu apa ya? Kalian bertanya-tanya? Ya, kebutuhan jasmani itu kebutuhan yang harus dipenuhi agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Itu kebutuhan jasmani. Gimana cara memenuhi supaya tubuh itu berfungsi dengan baik adalah dengan olahraga. Kita jogging, kita sepeda-sepedaan pas liburan, olahraga di rumah, membantu orang tua, nyapu. Ibaratnya itu kan yang penting jasmaninya digerakkan. Jangan malas-malasan hanya tidur-tiduran, liburan malas tidur-tiduran aja, jangan. Berarti kalian usahakan dengan untuk olahraga, itu kebutuhan jasmani. Terus ada kebutuhan rohani, ada jasmani, ada rohani. Rohani berarti letaknya di mana? Di dalam, di hati ya. Berarti dengan apa? Kebutuhan yang diperlukan agar mental dapat berfungsi dengan baik. Mentalnya harus berfungsi dengan baik. Berarti dengan apa? Dengan beribadah, dengan berekreasi. Nah, itu kebutuhan rohani. Beribadah dan rekreasi. Berarti harus ada saling melengkapi, simbiosis mutualisme antara jasmani sama rohani. Jasmaninya iya, rohaninya juga iya. Jangan rohani saja, jasmani tidak. Jasmani iya, rohani tidak, jangan. Berarti jasmani sama rohani harus dipenuhi semuanya. Oke, selanjutnya ada kebutuhan berdasar subjeknya. Ada kebutuhan pribadi, ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan pribadi berarti tergantung subjek. Itu pasti berbeda-beda. Antara misalkan si Jono dan si Tini, itu pasti beda-beda. Kebutuhan si A dan si B itu pasti beda-beda. Kebutuhan berdasarkan seleranya. Misalkan yang kebutuhan pribadi yang A pengen bajunya yang bagus rapi, terbuat dari kulit. Sementara si B yang biasa-biasa aja, kasual saja Pak, yang polosan saja. Nah, itu namanya kebutuhan pribadi, dan setiap orang itu berbeda-beda. Ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok itu berarti menyasar namanya kepentingan bersama. Contohnya, jalan raya itu termasuk kebutuhan kelompok, karena seseorang pasti membutuhkan namanya sebuah jalan raya untuk aktivitas, untuk dilewati, untuk dilalui, untuk bekerja. Nah, itu ada kebutuhan pribadi, ada kebutuhan kelompok. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ada apa saja? Ada tempat tinggal, ada pendidikan, ada usia, ada pendapatan, ada selera, ada jenis kelamin. Satu persatu ya kita bahas. Kita bahas dari tempat tinggal. Tempat tinggal ada di pantai, ada di gunung. Tempat tinggal di pantai sama di gunung. Di pantai berarti rata-rata pekerjaannya sebagai apa? Sebagai nelayan. Terus di gunung sebagai apa? Di gunung itu pekerjaannya sebagai pertanian perkebunan. Kira-kira yang dibutuhkan nelayan itu apa? Apakah nelayan membutuhkan cangkul? Tidak. Apakah nelayan membutuhkan arit dan lain? Tidak. Yang dibutuhkan nelayan adalah kail dan jala. Sementara di gunung, apakah di gunung membutuhkan kail dan jala? Tidak. Yang di gunung itu yang dibutuhkan adalah pacul, arit, dan lain-lain untuk mencangkul di perkebunan, di sawah. Nah, terus ada pendidikan. Ada TK, SD, SMP, sama SMA. TK itu seringnya apa ya? TK itu dulu seringnya menggambar. Kalau menggambar itu yang dibutuhkan apa?
Kalau menggambar yang dibutuhkan berarti kertas gambar. Berarti yang dibutuhkannya adalah kertas gambar waktu TK. Terus sekarang kalian SMP apa? SMP sekarang apalagi di MTS Salafiyah adalah berwawasan global. MTS Salafiyah yang berwawasan global, berarti yang dibutuhkan apa? Adalah sosial media, yaitu HP, komputer, dan lain-lain. Itu yang dibutuhkan. Berarti kebutuhannya berbeda-beda antara TK, SD, SMP, dan SMA pasti berbeda-beda. Ya, berdasarkan usia. Sekarang berdasarkan usia. Pas kalian kecil, itu yang kalian butuhkan apa? Apakah kalian kecil itu butuhnya HP? Tidak. Apakah kalian kecil itu butuhnya motor? Tidak. Butuhnya mobil? Tidak. Yang kalian kecil adalah pas anak-anak itu kalian butuhkan adalah dot, susu. Nah, untuk minum susu butuhnya dot. Kalau misalnya udah gede masa mau minum dot kalian SMP? Enggak toh. Yang remaja yang dibutuhkan apa? Ya pasti namanya tetap yaitu alat komunikasi beranjak remaja. Tapi harus tahu penggunaannya dengan baik dan benar, dan harus ada pengawasan dari orang tua. Kalian butuhkan HP tapi belum butuh-butuh sekali, harus dengan bimbingan orang tua. Nanti kalian salah pergaulan malah repot. Nah, itu yang berkaitan dengan usia anak-anak sama usia remaja itu pasti berbeda yang dibutuhkan. Terus hanya ada pendapatan. Kalian pernah lihat ada orang kaya sama orang miskin, ada orang apalagi, ada orang kaya dan orang sangat kaya, ada yang pendapatannya besar sama pendapatan kecil. Pendapatan besar sama kecil itu pasti berbeda kebutuhannya. Pendapatan besar, ketika pendapatannya besar itu akan cenderung ke kebutuhan tersier, barang-barang mewah, belinya pasti mobil, perhiasan, apa saja yang ininya pendapatannya sesuai dengan pendapatannya besar. Kalau pendapatan kecil pasti cuma ya yang penting alhamdulillah bisa untuk makan, untuk nyekolahin anak, itu yang pendapatannya kecil, tidak kepikiran untuk beli-beli barang mewah. Itu ada perbedaan. Terus ada selera. Misalkan selera orang-orang di gunung sama orang-orang di pantai itu pasti beda antara makanan manis sama makanan pedas. Contohnya gini, pas bapak di Pati itu rata-rata masakannya adalah asin atau pedas. Terus bapak merantau kuliah di Semarang, itu beda ternyata, seleranya beda. Rata-rata di sana itu di perkuliahan itu masakannya manis, berarti beda. Berarti aku harus bisa menyesuaikan. Makanya yang memenuhi kebutuhan manusia adalah selera makanan manis sama makanan pedas. Itu bapak berikan contoh di situ. Jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Kira-kira yang dibutuhkan laki-laki sama perempuan sama atau beda? Beda. Misalkan perempuan itu butuh apa saja. Perempuan butuh, misalkan yang namanya perempuan butuh bedak itu, tapi kalian kalau udah dewasa, kalian kecil nggak usah, yang penting adalah pembersih dan lain-lain. Itu laki-laki enggak, laki-laki sudah biasa saja. Misalkan perempuan tuh membutuhkan pakaian perempuan, masa laki-laki pakai pakaian perempuan? Tidak mungkin toh. Berarti faktor yang memenuhi kebutuhan manusia ada jenis kelamin. Antara kelamin laki-laki sama perempuan itu pasti berbeda yang dibutuhkan. Nah, itu berarti pada pagi ini kita bahas apa aja tadi? Ada kelangkaan, ada ilmu ekonomi, kebutuhan, ada faktor yang memenuhi kebutuhan. Itu untuk pelajaran pada hari ini. Nanti tugas kalian ngapain? Tugas kalian adalah menulis kembali atau merangkum dari apa yang Bapak jelaskan pada hari ini. Gampang sekali, kalau kalian mendengar berarti tahu apa saja tadi, ada kebutuhan manusia, ada faktor-faktor yang kebutuhan. Nanti bisa ditulis kembali di selembar kertas atau di buku tugas atau di buku catatannya. Nah, itu saja dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.
Selamat menikmati liburan di rumah. Selamat menikmati kegiatan di rumah, bantu orang tua. Yang liburan juga tetap penuhi dan patuhi protokol kesehatan. Sekian dari Bapak. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.